Oke anak negeri, sekarang Ari lagi ini nih, ngelempar jaring khas dari Desa Bunglai yang biasanya dinamakan orang sini dengan nama Marempa. Jadi, jaring yang berukuran besar ini akan dibawa ke tengah danau dengan menggunakan perahu jukung. Ketika perahu berjalan, maka jaring pukat ini akan diturunkan di titik-titik yang sudah ditentukan. Menurunkan jaring pukat ini perlu kerjasama antar sesama nelayan. Selain itu, cuaca juga sangat berpengaruh dalam melakukan marempa. Cuaca untuk hari ini tuh kurang mendukung karena berangin. Jadi membuat ini jukung atau kapal kecil yang saya naik ini bergoyang. Sehingga kurang stabil untuk melempar jala atau rempa ini. Setelah semua jaring diturunkan, baru perahu menuju ke pulau dengan membawa ujung tali jaring. Tali inilah yang akan ditarik di daratan. Setelah perahunya di pinggir danau, baru kita tarik jaring yang sudah kita sebar tadi. Tapi Ulun tidak menyerah. Ayo kita tarik lagi jaringnya. Tarik Pak, tarik Pak. Ikan yang didapat dengan teknik marempa biasanya jenis ikan air tawar yang biasa hidup di sungai maupun di danau. Ikan-ikan yang sudah didapat akan dikumpulkan. Selanjutnya, ikan hasil tanggapan marempa ini akan dijual ke pasar maupun ke pelelangan ikan. Selain dijual, sebagian ikan-ikan yang didapat akan dibawa pulang dan dimasak di rumah. Kebetulan, Ulun butuh ikan air tawar untuk dimasak makanan khas dari Kalimantan Selatan. Manakan nomor 2 nih ketika lalawas nih cari iwak ada datang-datang. Apa selama jeblay kalau nih? Kenapa Bu pian menyarik nih? Kalau lalawas kan ada datang. Kayak apa kada hendak lawas Bu? Lihat ti, cuacanya mandung banar ya ti. Angin di waduk gancang alih baca carian iwak nah. Lah kasih di siangi iwaknya. Itu nah orang kelaparan udah madangi. Bakal jenak makan. Inggih Bu. Kelaparan sih. Inggih ampun nih inggih. Ini ulun siangi kado sebe mamai. Maaf ya Bu, Ulun telat dapat ikannya. Soalnya agak susah tadi marempanya. Biar nggak makin lama, langsung saja deh kita masak ganggan asamnya. Yang pertama kita buat itu bumbunya dulu ya. Untuk bumbu yang dihaluskan ada lengkuas, kemiri, garam, dan tentunya kunyit. Kunyit merupakan bahan yang harus ada di ganggan asam khas Banjar. Setelah dihaluskan, baru deh kita tambahkan potongan bawang merah dan bawang putih. Lalu ulek kembali sampai benar-benar halus. Selanjutnya, Ulun mau olah ikannya. Ikan yang sudah dibersihkan ini kita iris tengahnya. Oh iya, untuk ikan yang dipakai jenis ikan nila dan ikan abang-abang. Tapi kalau mau ganti ikan lain seperti ikan patin, ikan gurami, atau ikan gabus juga bisa kok. Asalkan ikan air tawar. Setelah diiris bagian badannya, selanjutnya akan diberikan perasan jeruk lemon untuk hilangkan bau amis dan memberi rasa segar pada ikannya. Oh iya, hampir lupa. Kita siapkan juga bahan pelengkapnya. Cabai rawit, cabai merah, dan tomat ini bukan diulek ya, tapi dipotong kecil-kecil untuk bahan pelengkap ganggan asamnya. Biar makin lezat, kita tambahkan juga potongan kacang panjang, kembang kol, dan timun. Kesemua bahan-bahan tadi dipotong kecil-kecil sesuai selera saja ya. Aja are nah masuk akang ke dalam panci. Oke. Iwak segala semuanya sayur-sayurnya nah. Siap Bu. Bumbu yang sudah dihaluskan Ibu Rohana tadi, Ulun masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu, baru masukkan kembang kol, disusul dengan potongan kacang panjang dan timun. Lalu tambahkan potongan tomat, cabai rawit, dan cabai merahnya. Nah, kalau sudah, ini diamkan sampai kuahnya berubah menjadi lebih kuning. Wah, sudah mulai mendidih nih kuahnya dan sayurnya pun sudah mulai empuk.
Lanjut deh kita masukkan ikan yang sudah Ulun iris tadi. Jadi, kalau sudah dimasukkan ikannya, tinggal diamkan 10-15 menit sampai ikannya matang dan dagingnya lebih empuk. Ganggam dalam bahasa Banjar berarti sayur. Sayur asam yang ada di daerah Kalimantan Selatan tentunya berbeda dengan sayur asam pada umumnya. Kalau ganggam asam ini memiliki ciri khas kuahnya yang kuning. Nah, dan sanak sabratan, masakannya udah jadi nih. Wah, dari aromanya bikin lapar banget nih. Mari Pak, Bu, kita cobain masakannya langsung. Ayo, dicoba. Wah, memang nih cita rasa ganggam asam ini segar dan asam anak negeri. Kuahnya pun beda dari yang lain. Terasa banget kunyitnya. Rasa asam segar dan gurih karena ganggan asam ini memakai tambahan ikan nila. Ganggan asam ini paling pas deh kalau dimakan dengan nasi putih hangat. Rasa dari masakan ini tuh, wah, gurih, seger banget. Apalagi rempah-rempahnya nih, yang masih alami. Dan ikannya yang segar yang baru ditangkap dari waduk di belakang kami, itu seakan menambah kenikmatan yang ada di masakan ini.